wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Handayani dari perwakilan kelompok 6. Nah, kelompok 6 di sini ada tugas di mana untuk mewawancarai para pewirausahawan. Nah, salah satunya kita memilih Ibu Aan, salah satu pemilik pabrik tahu di Muara. Nah, Bu, langsung saja ke pembahasan. Nama pabrik Ibu itu sendiri itu apa ya, Bu? Kasih nama sama ibu tahu punya rasa. Oke, tahu punya rasa. Nah, tahu punya rasa ini berdiri kapan? Sekitar tahun 2007. 2007, udah Iya. udah lama ya. 15-an ya kalau 15 nggak salah. tahun. Wah, itu bukan waktu yang sangat mudah ya, Iya, pastinya. penuh perjuangan. Nah, lokasinya itu ada di mana ya? Kalau boleh tahu. Lokasinya ini ada di Muara Kebon Kelapa. Oh, Muara Kebon Iya. Kelapa. Nah, untuk kalian yang mau pesen tahu atau mau yang lainnya bisa langsung ke Ibu Aan Boleh, aja datang ada ke- nomornya nanti. Nah, nanti Di-save dicantumkan nomornya di sini nomornya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih motivasi Ibu untuk para karyawan atau tim agar pabrik tahu Ibu ini makin maju gitu? Ya, pertama disarankan kepada karyawan untuk satu menjaga mutu. Karena kita persaingan ketat ya, bukan di Muara aja yang ada pabrik tahu. Di Lebak aja banyaklah Salah Haur, Kebon Kopi. Terus ya, belum yang di luar kabupaten, ada yang dari Serang, masuk juga ke Pasar Rangkas. Jadi Iya. tahu-tahu di Lebak tuh banyak ya perusahaan Banyak. tahunya. Bukan di sini aja. Apa sih motivasi Ibu untuk menjalankan bisnis pabrik tahu ini? Motivasinya ya satu untuk mencukupi kebutuhan. Pertama itu ya. Yang kedua mungkin warisan juga. Bisa. Iya. Yang ketiga bekal nanti buat anak. Oh, berarti pabrik tahu ini turun temurun ya. Iya. Jadi bukan dari Ibu Aan aja, masih ada dari Ada. ibunya Bu Aan juga. Iya. Nah, apa yang menjadi kunci suksesnya bisnis Ibu Aan ini? Ya tadi kita ulangi lagi ya, satu tetap menjaga mutu. Oke. Kedua menjaga tahu yang di Muara ini khususnya yang saya kelola ya, tidak menggunakan bahan-bahan yang membahayakan, istilahnya alami. Iya. Yang semacam pewarna saya gunakan itu kunyit asli. Kunyit asli. Iya. Terus di matangnya itu bukan karena kan ada ya Iya. yang matangnya itu sekaligus matang. Kalau kita di sini menggunakan di kulub kalau bahasa Sunda mah. Direbus. Iya, direbus. Jadi matangnya itu direbus. Iya. Itu yang bikin tahu kita tetap punya rasa dan terkenal gitu. Oke. Nah, selain di tempat ini, Ibu tuh istilahnya mengekspor kemana aja gitu. Kalau untuk sekarang ini Ibu masih di wilayah Kabupaten Lebak. Terus ada juga ke daerah Tangerang, cuman belum pasaran luas, itu mah masih masuknya ke saudara-saudara gitu ya. Terus masuk juga ke pelosok-pelosok daerah Maliping. Itu itunya tahu Sumedang itu, Neng. Oh, Dibawa tahu sama Sumedang. ya perorangan. Iya, kan banyak tuh yang keliling abang-abang. Keliling yang dibikin tahu kres, tahu Sumedang. Jadi banyak ya macam-macam tahu yang ada di Ibu Aan ini. Tergantung pesanan juga. Oh, jadi bisa menerima request teman-teman kalau di pabrik Ibu Aan ini. Boleh. Kalau nanti sampelnya dilihatin aja. Iya. Ketika ada kenaikan harga nih, kayak semacam kedelai dan lain-lainnya bahan-bahannya, apa sih yang Ibu Aan lakukan? Kalau untuk menaikkan harga jual langsung itu nggak bisa. Kita akali dengan cara potongannya mungkin diperkecil, terus isi dalam satu paknya dikurangan, biar menjaga harga bisa tetap walaupun kaca kedelai naik, minyak naik gitu. Paling diakalin gitu aja. Kalau emang udah diakalin terus masih tidak seimbang dengan modal, makanya ya cari solusi, dikasih tahu sama pembeli, maaf untuk hari besok harga jual per papan naik dikarenakan ini, gitu aja soalnya. Nah, modal pertama atau berapa modal yang
Ibu Aan keluarkan untuk mendirikan bisnis ini? Kalau untuk modal pertama emang gede ya. Iya, Kan pasti kita harus itu. ya lahannya juga ibu pertama itu turunan kalau lahan mah ya, masalah mesin itu sekitar 20-an mah adalah modal pertama. Oke. Nah, teman-teman, jadi membuat suatu pabrik tahu itu bukan hal yang mudah dan hal yang mengeluarkan kocek yang sedikit. Ternyata banyak juga dana yang Ibu Aan keluarkan. Nah, penghasilan yang biasanya didapetin Ibu itu berapa sih Bu per harinya? Kalau boleh tahu. Kalau bersih mah itu ya sehari, kalau itu mah keuntungan ya. Kalau untuk mah sehari rata-rata 300 dapat. Tapi kalau lagi ramenya 500 juga dapat. Jadi tidak menentu ya. Iya, kalau jualan itu tergantung ramai enggaknya. Nah, bahan apa aja sih yang biasanya dibutuhin buat membuat tahu itu, Bu? Ya, kalau bikin tahu bahan pokoknya itu kacang kedelai pokok. Terus untuk bahannya kayu bakar. Terus bahan pembantunya semacam biar. Terus satu lagi itu buat pewarnaan tahu mentah ya, kunyit. Segitu doang sih, sama garam. Nah, cara pembuatan tahu itu bagaimana aja sih Bu kalau boleh tahu? Cara pembuatan tahu pertama kita siapin dulu kedelai. Nah, sebelum diproses itu kita rendam dulu selama 5 jam. Kita rendam dari jam 2 malam, nanti diprosesnya jam 7 pagi. Udah direndam selama 7 jam. Udah gitu dibersihin dulu, dicuci si kacang yang udah dapat rendam itu. Udah dicuci, dimasukin ke mesin penggilingan. Udah gitu digiling, udah gitu udah halus ya, dituangin ke tungku untuk dimasak. Udah masak kan, udah dituangin itu menunggu 3 kali kalau bahasa Sundanya mah ngambul, mendidih ya. Iya. Kalau bahasa Indonesianya mendidih. 3 kali mendidih, siram dulu sama air dingin, dan itu baru masukin ke saringan. Udah kita saring. Gunanya untuk menyaring itu memisahkan aci sama hampas. Kan itu si kedelai itu mengandung hampas. Udah kita saring, hampasnya dibuang, dimasukin karung, disimpan. Terus kita yang diproses aciknya yang dapat nyaring tadi. Udah diproses, dikasih biang cuka namanya. Diaduk terus biar memisah si air sama aciknya. Nah, kan udah ada pemisahan, baru diambil lagi, ditaruh di cetakan. Ditaruh di cetakan juga biasa dikasih ganjel, kasih biasa dicetak ganjel. Udah jadi, udah berupa tahu, dibuka, dipotong, direbus lagi. Itu untuk proses tahu mentah. Kalau untuk proses tahu goreng nggak usah direbus lagi, langsung taruh ke ada. Kalau di bahasa produksinya mah kajang, namanya kajang tahu. Dimasukin ke kajang tahu, disimpan. Kalau bahasa pabriknya tarekan, kalau bahasa ini mah biasa anak-anak bilang tarekan. Ditaruh selama 3 jam juga nggak bisa langsung digoreng, biar airnya turun dulu. Jadi butuh waktu yang lama juga. Iya. Dan itu baru bisa digoreng. Nah, teman-teman, membuat tahu itu bukan suatu hal yang mudah. Jadi beruntung buat kita yang beli langsung goreng. Nah, kalau di sini kita harus buat dulu. Nah, jadi kalau siapa tahu ada yang mau beli bisa langsung buat. Boleh. Nanti diminta aja ke tim kreatifnya nomornya. Bagaimana perasaan pengemasan produksi yang Ibu pakai? Kayak packaging apa yang Ibu pakai selama berproduksi ini buat ngemas produk Ibu? Kalau masalah plastik biasa aja sih ya. Plastik biasa aja. Cuman kan kadang orang ada yang minta kasih merek, ya kita kasih. Alhamdulillah kami ini, perusahaan Ibu ini udah dapat label halal dari BPOM ya. Iya. Alhamdulillah udah dapet kemarin. Nah, teman-teman, masuk ke harga jual nih. Ibu, kalau Ibu menjual
tahu itu apakah per bungkus, apakah per kotak itu harganya berapa aja sih Bu? Tergantung pembeli ya, peminat. Kalau emang buat diecer, kadang-kadang kebanyakan per Per bungkus. bungkus. Tapi kalau dia buat dijual lagi, kebanyakan per kotak. Nah, harga per bungkus itu berapa? Harga per bungkus tergantung besar kecilnya tahu, ada yang 2.000, ada yang 5.000, ada yang 4.000, tergantung juga konsumen maunya yang apa. Beragam juga ya. Iya. Nah, itu dijual per kotak juga kan? Ada yang kalau gede? buat dijual kotak, kan dia juga buat dijual lagi. Iya. Ibu kasih harga miring, beda lah sedikit. Per kotak itu harganya ada yang 100.000, ada yang 95.000. Oh, ada yang 100, ada yang 95.000 Iya, kalau yang per kotak. per kotak besar. Nah, dari Ibu mendirikan pabrik ini ada nggak sih suka dukanya Ibu? Kalau masa suka duka, tidak bisa diceritakan. Banyak sekali. Kalau emang kita untuk berwira swasta itu modalnya 1 ya sabar, 2 jujur, 3 telaten. Tidak kayak kita kerja di perusahaan istilahnya pegawai negeri apa enggak, kita tidak akan langsung sukses. Kalau jualan itu intinya wira swasta itu merintis. Terus lama-lama dari kita punya pelanggan 1, 2, 3 ya sampai sekarang alhamdulillah udah bisa istilahnya mencicipi hasil perintisan pertama, udah istilahnya udah bisa berkembang lah. Nah, di sini tuh kan bukan cuma pabrik Ibu ya yang Iya. ada. Nah, itu tuh ada nggak sih persaingan yang membuat terkecohnya bisnis Ibu apa gimana? Kalau persaingan dalam wira swasta bisnis pasti ada. Cuman satu kata ibu juga, kalau berwira swasta itu modalnya kita harus jujur, menjaga kualitas. Nah, itu yang bikin istilahnya langganan kita tetap bertahan ke kita, karena kita mengutamakan kualitas sama kejujuran kita. Kita jangan sampai barang yang udah bekas atau sisaan kemarin kita bilang baru. Itu juga bisa buat langganan kita kabur. Kalau insya Allah ibu mah jujur, kalau emang barang sisa kemarin dibilang itu sisa kemarin Bu, terserah ibu. Kalau mau beli ya mungkin harganya saya turunin. Kalau emang enggak, tunggu aja yang baru. Nah, teman-teman, itulah beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada Ibu Aan, dan terima kasih untuk Ibu Aan telah bersedia Sama-sama. untuk kami berwawancarai. Iya. Nah, sekian dulu wawancara dari kami. Saya Devina Handayani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.